Kepala Rodatul Atfal Nurul Islam yang berlokasi di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Toto Ghazali mengatakan, sebelum kejadian tanah longsor, pihaknya mendengar suara ledakan persis di atas Rodatul Atfal sangat keras yang dikira ledakan itu datang dari tabung gas. Namun ternyata itu semua adalah longsor yang cukup besar dan terjadi dalam hitungan menit. Dijelaskannya setelah kejadian itu, pihaknya langsung menghubungi Babinsa, Babin Kantibmas, dan Pemdes, lalu pihaknya melakukan pembersihan longsor tanah semampunya. Namun, ketika baru beberapa jam dilakukan kegiatan mencari korban dan membersihkan longsoran, tiba-tiba terdengar kembali ledakan yang kedua. Setelah ledakan kedua itu, kata Toto Ghazali, terjadi lagi longsoran yang kedua berupa longsor susulan. Dan dari longsor yang kedua ini menelan korban jiwa yang cukup banyak. Kronologis kejadian waktu itu kira-kira pukul 16 lah. Itu terjadi ledakan di tebing yang ada di dekat RA. Itu kejadian persis di atas RA. Kemudian pada waktu itu ledakan itu langsung ke bawah dan memang kedengarannya besar gitu. Setelah itu ada longsoran yang masuk ke jalan dan menutup akses jalan yang ada di sana. Kemudian longsoran tersebut menelan beberapa jiwa yang ada di perumahan tersebut. Kejadian tersebut itu seketika. Kalau dilihat mah tidak terlalu lama lah kejadiannya itu. Dari peledakan sampai longsor ke bawah itu kira-kira hitungan kurang dari 5 menit. Kemudian setelah ledakan yang pertama, kami menghubungi aparat terdekat, Babinsa, kemudian dan Ramil, kepolisian, kecamatan, dan desa. Ya, semuanya kami hubungi dan setelah itu mereka berdatangan sebagian-sebagian. Setelah itu kami briefing untuk mengalihkan material yang ada di sana. Setelah briefing, kami merencanakan pembuangan material itu ke lapang voli. Setelah berjamaah sholat maghrib, kami briefing kembali dan merencanakan pembuangan tersebut. Kami membuang akses-akses yang menghalangi pembuangan tersebut, seperti ram yang ada di lapangan voli. Kemudian kami membuat penerangan di sana. Setelah belum lama dari pembuangan dan perencanaan tersebut, ada ledakan yang kedua. Kemudian longsoran yang kedua yang paling dahsyat dan itu yang terbesar. Sehingga yang tadinya cuma menelan 8 korban, akhirnya bertambah jadi puluhan korban. Nah, setelah itu kami merasakan histeris gitu kan. Banyak orang yang meninggal, bahkan Bapak dan Ramil yang kami cintai pun ikut menjadi korban yang terjadi pada waktu longsor tersebut. Ledakannya keras, Pak? Keras, persis seperti ledakan gas yang meledak gitu. Gas yang meledak dan persis seperti kebakaran. Dan kan kami sangka itu adalah kebakaran gitu. Yang pertama itu disangka kebakaran. Tapi setelah dilihat memang itu longsoran material yang dari atas turun ke bawah. Dan mudah-mudahan bencana ini menjadi pelajaran bagi kami dan kami untuk memperbaiki semua istilahnya hal-hal yang memang tertelan oleh korban tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan kami diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau RA sendiri itu rata atau gimana, Pak? Sebelumnya RA utuh. Ya. Sebelumnya utuh, masjid, RA, akses kami, lembaga kami dan itu merupakan aset dari Kemenag juga utuh. Ya, tidak ada sedikit pun yang roboh dari RA dan masjid. Tapi karena mungkin permintaan dari tim untuk membuat evakuasi lebih cepat, jadi RA tersebut dirobohkan. Ya. Kemudian dengan mungkin perjanjian yang ada pertanggungjawaban dari pemerintahan, diantaranya kepala desa, kemudian camat, wabuf, dan kodim. Mereka semuanya merasa bertanggung jawab atas pembongkaran tersebut. Dan kami pun siap gitu. Kami menyerahkan dan mengikhlaskan pembongkaran tersebut walaupun dengan berat hati sebelumnya. Karena itu mungkin penyelamat bagi warga kami yang ada di bawah.
Tapi dengan ini mudah-mudahan dibongkarnya itu menjadi penyelamat untuk kita semua, dan keikhlasan lembaga kami dibongkar adalah suatu pengorbanan kami demi kemaslahatan umat, demi kemanusiaan, dan korban secepatnya ketemu semuanya dan dapat dievakuasi. Kira-kira berapa Pak bangunan itu untuk RA? Bangunan yang digunakan itu adalah pertama untuk pemondokan santri, kedua untuk belajar RA, diniyah, dan madrasah pesantren. Jadi total 2 bangunan, cuman di tingkat yang satu untuk RA yang di bawah, yang di atas untuk diniyah dan pondok. Itu adalah aset kami dan aset Kemenag. Maka kami mengharapkan dari pemerintahan mudah-mudahan bisa mempertanggungjawabkan dan mengganti utuh, dan mudah-mudahan pergantian itu tidak lebih pun kami tidak menjadi masalah. Waktu itu di RA ada yang tunggu atau gimana Pak? Kalau di RA kebetulan udah dievakuasi kalau kejadian yang kedua. Kalau pertama sebetulnya tidak ada evakuasi, memang ada petunjuk di RA, guru yang lagi beres-beres di sana. Kemudian rumah guru juga kan di sana, rumah ustadz. Nah, setelah ada kejadian yang pertama, dievakuasi dulu ke bawah. Jadi difokuskan ke rumah orang tua saya yang di bawah. Dan alhamdulillah semuanya selamat, dan dengan evakuasi tersebut menjadi jalan untuk keselamatan kami. Harapan saya mudah-mudahan mungkin di wilayah kami dengan kejadian ini menjadikan hikmah bagi kami, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih memperkuat akidah kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu itu tidak ada yang korban ya, orang tua. Alhamdulillah, kalau dari lembaga kami, keluarga besar Nurul Islam, dari ustadznya, kemudian dari kiai-kiainya, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, dan itu adalah kebesaran Allah, pertolongan Allah bagi keluarga kami. Mudah-mudahan kami semua keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam, RA Nurul Islam, kemudian MDT Nurul Islam diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masyarakat sekitar diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadikan pelajaran dengan adanya bencana ini. Demikian Iwan Ingki melaporkan.